Oke. Kiai Muhtar bermain air bersama anak-anak, bahagianya mereka. Subhanallah. Mas Kamil, langsung gabung Mas Kamil. Turun ke apa? Turun dulu Mas Kamil. Turun, pelan-pelan. Sompil. Ini aja di Umbul Manten. Awas licin ya, yang baca kadang-kadang ada yang licin. Ayo Mas Kami nyemplung, maju aja. Enggak, itu enggak apa-apa kok. Bukan enggak berani itu. Boleh ikan Pak, cepat. Pam. Oke. Oke. Kawan. Lenin dia. Terus.
nanti finishing. Oh, mantep banget kopinya, kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini dulu. Pelan-pelan. Cie, rame. Udah tinggal gini. Mantap. Buh. Kan ini kan sudah Ada tempe mendoan, dan yang lebih menariknya lagi, kumpul dengan sahabat-sahabat GSN di Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita berada di Umbul Manten. Umbul Manten, di mana itu Pak? Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah bertemu dengan sahabat-sahabat GSN di Jawa Tengah. Tadi malam kita menyembelih di RPH Rumahan yang ada di Bantul. Videonya di Instagram belum ada. Di grup sahabat GSN ada, di Instagram nanti kita posting, di YouTube GSN Official ada. Nanti kita posting juga, kalau belum ada kita cek lagi nanti. Alhamdulillah. Nah, inilah berkahnya banyak saudara, banyak sahabat, rasa saudara di sini. Keren tempatnya, spotnya juga keren. Kita akan mereview ini banyak sekali pisau dan golok. Tapi yang mana ya, bingung. Inilah dua ini. Nah, dua kita review ini. Sarung kulit tebal, jahitan rapi, premium, model selobokan. Ini untuk sembelihan kambing bisa. Jadi yang pertama ya. Nah, wow, keren. Dilap dulu biar anu. Tadi malam kita sampai subuh ya di RPH Rumahan di Bantul. Perjalanannya juga cukup jauh, 1 jam perjalanannya. Ini model puko ya, pisau puko. Handle-nya galih sono keling, glowing banget, cakep. Materialnya baja bohler K110. Cakep banget ini. Ini untuk sembelihan di RPH Rumahan bisa ini, tergantung requestannya. Terus di Idul Kurban ini bisa untuk sembelihan kambing. Material baja bohler K110 model puko, panjang bilanya 19,5, terlebarnya 2,4, ketebalannya 2,5 mili. Langsung kalau sudah kita ukur itu pasti saya mau ngetes ini. Kalau sudah kita sebut material baja, kita pasti ngukur. Kalau sudah diukur, pasti kita teskan ketajamannya. Loh, angin tetap sadis nih. Ukuran segini 19,5 berani jenengan yang tadi malam? Alhamdulillah. Berani. Tadi malam Pak Sodik atau Mr. Brewo atau Ustadz Basalamah KW ini, beliau memakai kembarannya ini. Kembarannya ini gocil buat menyembelih. Wah, mantep banget. Ada nanti videonya di GSN Official, channel GSN Official. Betawian model tanduk ya, jengkolan, sudut belimbing, peksi dalam dipin pakai dural, tanduk ya, simit miting tanduk dipin depan atas bawah gini. Ini galih sono keling, motifnya bagus banget. Material baja bohler K110 model kopak rawing, dan mirrornya seperti ini guys. Masya Allah. Langsung suwe sarungku. Kena anu, gak dianjurkan kalau mengusap di sarung. Ujungnya tajam mengena di sarung. Ya, BHS. Kita jahit nanti sampai rumah. Nih. Mirror seperti ini. Material baja bohler K110. Beliau berani tadi malam, kayak tarik murni. 16 cm guys, 16 cm tadi malam, Masya Allah. Terlebarnya 3,5, ketebalannya 5 mili, Masya Allah. Tadi malam beliau gini, tawar ceriet, ada sepersekian detik karena tidak berani digesek. Kalau digesek nanti melebar, nyangkut, terus tidak ditarik dari bawah. Jadi pas dikencang, tarik kulitnya, tiel, langsung ambil. Ada sepersekian detik, Masya Allah. Bohler K110 dan 16 sentian. Yang ini, tapi yang dipakai beliau sepertinya lebih panjang, 20-an mungkin itu. 20-an, kembaran kakak adik.
Lanjut yang Puko kembar 12 ini. Untuk yang satunya ini. Oke. Nah, manis. Tidak dianjurkan mengusap di sarung ya. Kalau di celana levis gak apa-apa, di sarung ini suwe. Sarung saya kena ujung ketajamannya. Salah sendiri. Ini tanduk ya untuk selutnya. Seperti ini tanduk. Bohler K110 model Puko, panjang belah 20 cm, terlebarnya 2,3, ketebalannya 2,5. Ketajamannya nih yang mengerikan guys. Set, masya Allah, angin. Set. Jadi ketajaman di selis tisu itu untuk dipakai penyembelihan benar-benar luar biasa, halus, benar-benar tajam. Seperti itu. Jadi mindsetnya begini, bukan tisunya yang kita seliskan sampai berapa, itu hanya memotivasi kita agar kita ini lebih bersemangat lagi mensetroping. Ketika disetroping terus menerus, finishing dengan sarung, dengan kulit sapi, kulit kuda atau kulit domba, atau bahkan dengan kain levis, itu akan menghasilkan ketajaman selis tisu yang sangat halus. Baik itu bahkan ada yang mampu diseliskan atau ditebaskan di rambut ya. Nah itu kalau sudah seperti itu ketajamannya di slice tisu, maka dipakai menyembelih, misalkan gini ya, kalau di RPH, yang penting ini loh, skill kita, ketatakan kita, ketenangan kita, jiwa kita benar-benar tenang, pegang gelambirnya, digesekkan gini, berhasil gitu. Tapi kalau ketajamannya kendor hanya di kertas, ya kan, itu dia akan ngoyo gitu. Berhasil tapi ngoyo beberapa kali gesekan. Nah, apalagi kalau kita pakai gaya dorik, kita kuasai gaya ini, jret, sudah tuntas. 2 kali gerakan, tidak perlu peduli di RPH manapun, tidak perlu di sembelihan manapun, hasilnya insya Allah bagus. Seperti itu. Bukan kita jumowo, tapi kita menceritakan, menyampaikan apa yang sudah kita alami. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau permasalahan dengan selis tisu ini dijadikan permasalahan, golok saya selis kulit sapi, selis sembelih sapi umpamanya, ya monggo. Tapi yang sudah sering-sering kita praktekkan di RPH, ketika bertemu dengan sapi-sapi jenis macam-macam, ini loh selis tisu ini nih yang hasilnya benar-benar luar biasa. Baik itu diremat ataupun 1 lembar atau 1 layer, itu sama saja. Nah kalau sudah seperti ini ketajamannya, insya Allah gitu, benar-benar ajib. Set, nah, gitu, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Silahkan buat sahabat-sahabat GSN yang mau gabung, kita banyak ini ketemu di mana-mana, teman rasa saudara, sahabat rasa saudara. Inilah sahabat-sahabat GSN dimanapun. Mudah-mudahan kita bisa datangi RPH-RPH yang ada di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ini, terus kita menjadi fasilitator buat mereka para eksekutor tahunan untuk belajar. Nah ini jariah buat kita semuanya, jariah, berbagi jariah. Terus selanjutnya dari eksekutor-eksekutor yang ada di kota-kota tersebut, ketika bisa mendatangi, merangkul RPH-RPH setempat, insya Allah kan saling keberkahannya, saling berkesinambungan, menjadi berkah semuanya lah, gitu, seperti itu. Untuk sahabat-sahabat GSN yang belum gabung di grup sahabat GSN, silakan WA pribadi saya di deskripsi itu ada, atau langsung 08560 631 6151. Nanti minta join ke grup. Nah, kita sharing-sharing, diskusi, membahas film, membahas sembelihan gitu. Nah, insya Allah banyak ilmu, banyak saudara, banyak sahabat, banyak rezeki di situ. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan. Akhiran wa alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakrot sih. Selamat sore sahabat GSN. Nama siapa? Nama Pak? Nama Abine Mas Barok. Abine Mas Barok. Bagaimana setelah memakai
Krim oles. Krim oles bilah dipakai minyak rambut. Ini Wah, Masya Allah itu korban bau. saya ini. Itu baunya kayak minyak lavender itu loh ya. Lavender bagus sekali buat minyakan. Baru dengan aroma apa namanya anggur apa apel batu. Jangan puntir, buka. Dibuka. Nah, apel batu lah ini. Lavender. Sip. Apel batu. Lavender atau nyengak. Bapak Bini Barok asal dari mana, Pak? Dari Boyolali. Oke, Bapak sebelah sekarang. Lanjut. Kenal Bapak sebelah. Namanya siapa, Pak? Namanya Bu Alvin Oh, asal dari mana? dari Nagasaki, Nogosari, Boyolali. Oh, jauh cuy. Kita ganteng rambutnya klimis kena anu. Arisimo. Klimis selanjutnya ini Pak Kanjeng ini. 1000 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muhammad Nasir dari Klaten, Jawa Tengah. Produk yang oles terbaru food grade, natural, baunya aroma apel batu, apel Malang. That's good, really. Thank you. Assalamualaikum. Nah ini jenggotnya tadi ya Pak ya, jenggotnya ya. Alhamdulillah, nama Sidik Brewok Pak Brewok, Pak Sidik alias dari Seraten, Gatak Sukoharjo. Tadi malam nyembelih berapa ekor Pak? Alhamdulillah 2 ekor. Oh, yang pertama pakai pisau. Pakai pisau punya sendiri, yang kedua pakai pisau pendek ini, kembarannya ini ya. Menang pakai pinsut. Pakai sweet musuhnya. Mantap.